acara pembukaan pameran desain grafis dan multimedia pendidikan aplikasi bisnis dan teknologi informasi Universitas Negeri Malang. Tak lupa kami sampaikan terima kasih pula pada pihak-pihak sponsorship yang ikut mendukung acara ini. Di antaranya, Perdana Eksis, Teh Botol, penerbit dan percetakan Bakti Aksara, penerbit dan percetakan Rista Purnama, dan Faiz Decoration. Untuk mengawali acara kami, silakan kepada Saudara Izardio selaku Ketua Pelaksanakan untuk menyampaikan laporan. Kepada Saudara Izardio, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Teman, Bapak Direktur, dosen-dosen sekalian, saya di sini sebagai Ketua Pelaksana ingin melaporkan acara kegiatan Kajur Sinap tanggal 11 bulan 6 2012. Pertama, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mendukung penuh acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih dan selamat pagi. Rangkaian acara berikutnya. Ingin juga saya sampaikan rasa terima kasih kepada para sponsor dan juga panitia serta seluruh mahasiswa khususnya desain grafis dan multimedia Papti atas kerjasama dan juga dukungannya sehingga pameran ini bisa terselenggara dengan dibuka pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2012. Nah, untuk pameran ini sendiri perlu kami laporkan merupakan acara tahunan yang nantinya akan kami selenggarakan secara rutin, jadi setiap 1 tahun sekali. Dan dalam acara pameran ini juga kami ingin memberikan satu pengalaman kepada mahasiswa kami, yaitu khususnya jurusan desain grafis dan multimedia, agar mereka dapat mempresentasikan, kemudian mempublikasikan hasil karya yang sudah mereka hasilkan selama mengikuti perkuliahan di jurusan desain grafis dan multimedia Papti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Patut kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT pada pagi ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen Papti yang sudah hadir untuk mengikuti acara pembukaan pameran ini. Yang saya hormati, yang saya sayangi anak-anakku mahasiswa Papti yang telah dengan susah payah kerja keras sehingga pameran ini bisa kita laksanakan. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, tadi sudah disebutkan beberapa sponsor yang telah memberikan dukungan pada pameran ini. Tidak perlu saya sebutkan lagi, tapi mudah-mudahan pihak perusahaan tersebut semakin sukses, semakin berkah, dan ada kerjasama selanjutnya dengan kita semuanya. Kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Andes Rustanto dari MSI. Hadirin yang berbahagia, demikianlah
terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara kompilasi multimedia untuk pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint jurusan Desain Grafis dan Multimedia, Program Aplikasi Bisnis dan Teknologi Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang pada tanggal 14 Juni 2012. Yang terhormat Bapak Muhammad Yasin, Eskom Mkom selaku Direktur Akademi Bakti. Yang terhormat Bapak Rudi Kurniawan, SPD selaku pemateri sekaligus dosen Bakti. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta workshop perwakilan dari SMA, SMK, MA, dan SMP di wilayah Malang dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara workshop kami. Workshop ini diadakan sebagai salah satu rangkaian dari acara pameran jurusan Desain Grafis dan Multimedia Bakti UM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita semua bisa berkumpul di gedung matematika. Bapak dan ibu sekalian, dari Senin sampai besok hari Jumat ada 3 kegiatan utama, yaitu pameran yang memamerkan hasil karya mahasiswa kami di Bakti ini yang berupa 2 dimensi, 3 dimensi, dan interaktif yang berupa animasi dan film. Semuanya bisa Bapak Ibu lihat di lobby lantai dasar. Itu adalah hasil dari mahasiswa kami. Kemudian kegiatan yang kedua itu adalah workshop. Nah, workshop ini kami mencoba untuk mengambil tema yang sederhana saja yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu penggunaan PowerPoint yang dikompilasikan dengan berbagai multimedia. Jadi kalau kita melihat di dalam proses pembelajaran, PowerPoint itu bisa berdiri sendiri, tetapi ada kalanya sumber belajar itu bisa diambil dari yang lain, yang berupa video mungkin, berupa PDF, atau berupa web, atau berupa bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini nanti akan kita coba sharingkan pada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pengalaman yang lain, sehingga forum ini tidak hanya forum satu arah dari kami kepada Bapak Ibu, tapi juga merupakan forum yang bisa timbal balik. Yang bisa kita susun menggunakan kombinasi beberapa program tadi. Untuk handout, nah ini sudah kami sertakan di CD yang Bapak Ibu terima. Handoutnya digital Bapak Ibu, jadi mohon maaf memang tidak kami cetak. Nanti Bapak Ibu bisa mencetak sendiri. Ada cukup banyak yang bisa dibaca-baca di dalam CD yang kami sudah berikan tadi. Kita nanti bisa dilengkapi dengan video atau audio. Jadi silakan di install terlebih dahulu file program PowerPoint 2010. Ada banyak kelebihan PowerPoint versi 2010. Apa saja kami sudah sertakan di situ. Nah, mungkin ya tentunya hanya untuk yang official. Tapi mudah-mudahan itu bisa ya menambah wawasan Bapak Ibu. Syukur-syukur memang bisa dimanfaatkan untuk membuat atau menyusun bahan ajar. Ya. Nanti setelah ini mungkin ada sedikit informasi mengenai sertifikat atau yang lain dari Pak MC. Dari saya dulu. Mohon maaf kalau selama menemani ada yang kurang berkenan dari saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rudi Kurniawan SPD kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian acara workshop SMA
dihormati teman-teman dan pihak-pihak dari luar. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah berkenan hadir dalam acara kuliah tamu pada tanggal 15 Juni 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dan salam sejahtera. Serta kami sampaikan selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya dosen terapis dan multimedia pendidikan aplikasi bisnis dan teknologi informasi Universitas Negeri Malang, serta pada pihak-pihak dari luar yang berkenan hadir untuk menghadiri acara kami yaitu kuliah umum. Pada kesempatan hari ini tanggal 15 Juni 2020. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kiai saya kalau jawabnya nggak keras nggak afdol. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan baru kelihatan orang muda itu. Semangatnya aja. Baik. Oke. Kalau biasanya Anda kuliah ketemu dengan kami para dosen-dosen Anda yang cakep-cakep dan kita kasih penyegaran hari ini. Kita datangkan yang juga cakep di sini ya, tapi tetap cakepan ada. Kalau ada yang bilang jelek nggak lulus. Oke, nah kita sengaja memberikan penyegaran kepada Anda, jadi wawasan Anda supaya Anda tidak 2 tahun, yang 2 tahun, yang 1 tahun, 1 tahun ketemu kami terus gitu ya. Anda kan nggak tahu apa yang kami katakan itu salah, benar. Kita pas lagi males ngajar Anda, kita nyibul di depan Anda percaya aja kan gitu ya. Nah, jadi ini ada banyak imbang. Kita datangkan profesional yang memang bekerjanya di bidang desain untuk memberikan wawasan baru kepada Anda. Sedikit saya perkenalkan tamu kita kali ini. Nama lengkapnya Bapak Yudo Asmoro. Tempat tanggal lahirnya Tuban 3 Oktober 79. Masih muda ya? Yang jomblo-jomblo. Khusus untuk cewek bukan cowok. Bapak Yudo ini bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Bakahuni, Perukria Tirta Aji, Blok I8 Malang. Statusnya sudah menikah. Wah, saya sudah menikah. Sering, saya yakin sebagian sudah sering melakukan. Tapi untuk orang, sebenarnya apa saja yang harus kita lakukan? Ini contoh salah satu tampilan atau mungkin desainan suatu surat kabar. Bisa berupa majalah, buletin mungkin, atau koran. Ya. Kemudian program utama dalam mendesain surat kabar atau koran, penggunaan Adobe Illustrator itu sendiri untuk menciptakan gambar baru. Jadi lain dengan Photoshop. Untuk Photoshop dia tidak menciptakan gambar baru. Artinya dia hanya mengolah gambar yang sudah ada. Misalnya fotografer mengambil gambar, ketika gambar itu ditransfer ke layout, ketika gambar ini kurang terang, Photoshop mampu menerangkan gambar itu. Tapi Photoshop tidak akan bisa membuat foto itu. Bisa dimengerti ya. Jadi ketika di desain tinggal dipanggil atau di place. Ya. Saya akan mencoba untuk mengedit foto. Kita buka Adobe Photoshop untuk foto. Seperti mungkin foto balok itu kurang manis Pak. Ketika itu materi foto kita artis. Oke, setuju. Sudah setuju. Kita buka Cyan, magenta, C ya, bukan biru tapi cyan. Cyan, magenta, yellow, kuning yellow, black. Yang saya ganti. Format foto kita CMYK. Ketika nanti file ini akan dicetak, otomatis di plat gambarnya sama, tapi punya 4 plat, jadi 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Ini untuk format C, cyan, magenta, yellow, black. Jadi di plat C hanya tampil ininya saja,
Kemudian di plat yang bermanfaat gitu ya. Tahun depan daftar ke Babdi jangan lupa. Oke, waktunya tinggal 15 menit. Mungkin hanya cukup untuk 2 pertanyaan. Doorpress dapat nilai apa? Silakan angkat tangan. Langsung. Kalau di Radar Malang itu sistemnya mengerjakan satu layouting, satu halaman itu satu desainer atau seperti apa? Terima kasih. Cuman itu? Tanya Pak yang apa? Nama. Nomor telepon, nama. Tanya Pak yang missing font itu di downlink apa downfix gitu udah bisa. Tuh aja. Makasih. Gimana? Yang missing font itu loh. Ini ngasih tahu apa tanya? Tanya Pak. Oh, tanya. Iya. Yang missing font itu fontnya di link apa cuma di downfix aja itu udah bisa. Oh. Saya diri atau duduk aja ya. Saya rasa cukup duduk aja, tapi mungkin nanti akan berdiri nih Pak, terpaksa berdiri. Oke. Jadi gini, pertanyaan pertama, untuk seorang layouter Radar Malang itu mengerjakan berapa halaman? Kalau kita di sana itu ada 4 orang layouter, halaman kita itu 9. Jadi kalau 2 tidak masuk, 1 orang bisa maksimal 4 dan 5 di susunan halaman. Kalau kita di sana itu setiap harinya selalu mendapatkan susunan halaman dari Surabaya, istilahnya formasi halaman. Ini adalah web. Bisa saya jelaskan 1, 2, 3. Biasanya ada 4. Radar Malang sendiri 9 halaman. Biasanya 1, radar 2, radar 3, 4. Radar 5 di sini, kemudian radar 6. Ini enggak usah. Ini enggak usah. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Jadi itu gambarannya ya. Jadi ketika satu lagi nggak masuk lagi, berarti yang 2 ini akan dibebankan sama yang atasnya kan gitu. Ini mungkin bisa ditambah. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua, unsur missing font ya. Missing font itu sebenarnya kerja dari pracetak di percetakan Pak. Jadi missing font, kalau di don't missing dia akan berubah hurufnya. Tapi kalau di link kan dia biasanya harus, jadi kan kita antar komputer ya. Jadi di sini katakanlah komputer radar. Dan ini komputer percetakan. Kalau font yang di sini tidak ada, maka kita harus mengirimkan font agar tidak missing font tadi. Biasanya itu. Biasanya percetakan akan telepon, Mas sampai pakai font apa? Kalau bisa saya dikirimkan. ya. Sesi 2 kuliah tamu kita kali ini. Kalau tadi kita sudah menyimak pembahasan tentang bagaimana profesi seorang desktop publisher atau layouter di sebuah media massa, untuk sesi kedua ini kita akan diberikan kembali wawasan baru mengenai industri animasi. Nah, saya perkenalkan sedikit, jangan banyak-banyak nanti saya kalah saingan. Bapak Dwi Irawan Adi Prasetyo, SSN. Kalau Mas itu saya. Nah, tempat tanggal lahirnya Malang 17 Januari 83, masih lebih muda saya. Oke, domisilinya Perum Gading Kirana Blok F nomor 6 Sidoarjo. Emailnya jika Anda ingin berhubungan kembali lebih intim dengan Mas Dwi, dwiirawan.ab@gmail.com. Website dwiirawan.carbonmate.com. Dari saya
Di sini nanti Anda akan dibawa ke dunia animasi 3 dimensi, gitu ya. Berdasarkan pengalaman kami, biasanya Anda sudah down di pertemuan pertama animasi 3 dimensi ketika membuka softwarenya. Ketemu interface yang kayak naujubillah kayak gitu ya. Nah, Anda sudah bingung dulu. Nah, di sini nanti akan ada motivasi-motivasi tertentu yang diberikan oleh tim yang tadi di depan sini. Oh ya, ada 2 orang tadi. Satunya, diperkenalkan sendiri nanti. Oke. Nah, di sini nanti akan ada wawasan tentang industri animasi. Dan kalau sedikit informasi dari saya, Kota Malang itu untuk industri animasi cukup diperhitungkan, gitu ya. Jadi animator-animator besarnya itu banyak di Malang. Nah, salah satunya adalah Mas Dwi Irawan ini dengan teman-teman dengan Job Animation Studio-nya ini. Nah, nanti setelah itu juga ada overview tentang 1-2 software. Yang pertama sedikit 3ds Max, nanti kita akan perdalam pada mata kuliah Anda. Dan 1 software yang sekarang sedang naik daun. Nah, ini software kayak ulet ya, sukanya naik daun, yaitu Blender, mereknya Philips. Bukan. Software Blender, sebuah software open source gitu ya, untuk animasi. Ini sekarang sedang menjadi favorit dari semua animator. Karena kalau di sistem industri kita nggak bisa pakai 3D aspect yang krek-krekan, gitu ya. Nggak dijual, nggak bisa, masuk kompetisi juga ditolak, gitu. Makanya akan ada satu alternatif yang disebut open source Blender. Nanti lebih detailnya biar dijelaskan sendiri oleh masternya, gitu. Baik, supaya tidak menyita waktu lagi, kita mulai. Sama seperti tadi, sesinya 1 jam materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilakan tempat dan waktu kepada Bapak Dwi Irawan. Aplausnya. Ya, jadi kalau kita langsung tertarik, saya nggak tahu tertariknya di mana ya. Mungkin ada sebagian yang tertarik karena tombolnya banyak gitu ya. Kemarin sama tombolnya nggak tahu. Tapi yang jelas kita harus tahu dulu. Jadi softwarenya ini sistemnya seperti apa. Ya, minimal seperti itu. Jadi sebelum kita mempelajari tombol-tombol yang banyak ini, ya, mungkin ini semester 4 ya. Kalau sedikit informasi tadi, semester 4 sama sekali belum pernah belajar software 3 dimensi ya. Mungkin semester depan ini ya baru belajar ya. Jadi ini sedikit pengenalan saja. Jadi sebelum kalian nanti pusing di kelas ya, sekarang pusing di sini saja dulu. Coba mungkin bisa mengutarakan. Dia ngomong tahu ada boyo. Ayo. Coba ini saja bedanya yang paling mendasar. Gitu. Yang bikin beda itu apa? Bisa menjelaskan? Tadi itu kita memperluas kita membuat ulang gambar yang Nah, ilustrasi digital itu dari ilustrasi Mbak. Ya, itu terjemahan bebas ya mungkin seperti ini ya. Aksi yang untuk menginginkan software ini terus dikembangkan. Jadi lisensinya dipegang oleh investornya saat itu tahun 2002 sampai akhirnya ada gerakan donasi untuk membeli lisensi dari investornya untuk dibuka menjadi open source. Ya, seluruh dunia pemakainya mengumpulkan dana ini untuk menebus lisensi dari investornya sampai akhirnya dalam jangka waktu hanya sedikitnya sehingga semua orang yang memakai itu bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Membuat bentuknya dulu, ya bentuknya dulu untuk mempersiapkan karakternya yang nanti akan berakting di dalam sini ya di rigging. Jadi ketika kita sudah membuat karakter lengkap, ada tangan, kepala, kaki dan lain sebagainya, kita tambahkan tulang, ya agar karakternya bisa bergerak. Ya, kalau nggak ada tulang nanti
yang bisa kalian. Terima kasih Pak Dwi Irawan. Close-nya. Ya. Setelah kita dibikin pusing, gitu ya, dengan melihat interface yang seperti itu, jangan khawatir. Beberapa semester lagi Anda akan jauh lebih pusing. Nah, jadi sedikit pemahaman yang kita dapatkan bahwa ketika kita ingin menggunakan sebuah software apapun itu, termasuk di dalamnya software animasi 3 dimensi dan perlu modelan 3 dimensi, yang paling Anda harus lakukan terlebih dahulu adalah memahami sistem. Dan jangan keder dulu dengan kompleksnya interface, gitu ya, kompleksnya user interface, karena mungkin berdasarkan kebutuhan tidak harus digunakan semua, tapi ya namanya juga yang bikin pabrik pasti ditampilkan semua, kan seperti itu. Nah, dan sebagai sebuah alternatif jika memang Anda ingin bergerak di bidang komersial animasi, ya, atau di bidang komersial yang memanfaatkan software animasi, kalau pakai 3D karena dia program berlisensi jelas harus berbayar, gitu ya. Anda tidak akan bisa gerak walaupun proyeknya sudah jadi, kemudian Anda bawa, kalau 3D-nya crack-crackan tadi, ya, punya kita asli bajak, ya. Nah, Anda tidak akan bisa diterima industri seperti itu. Dan ada alternatif menggunakan sebuah program open source. Sekali lagi tadi ada statement yang menarik. Open source itu bukan software gratis. Nah, ini masalah etika sebetulnya, ya. Orang Indonesia tuh kalau udah dengan gratis, gitu ya, udah lupa semuanya, pokoknya pakai aja gitu. Jadi istilahnya tadi bagus, bukan gratis, tapi tidak harus membayar. Nah, secara etika, jika memang Anda dapat duit dari program itu tadi, tidak ada salahnya mendonasikan sebagian dari hasil yang Anda dapat untuk bisa lebih mengembangkan software. Itu namanya berbagi. Itu konsep dari open source sebetulnya. Konsep sederhana dari open source yang bisa, ya, mensejahterakan banyak orang. Itu mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan. Dan kalau kita memang bicara pingin Anda jagoan dalam 1 jam ini langsung pakai software, kalau ada yang bisa pemateri di sini, siapapun itu sekelas apapun kita bayar, tapi tidak mungkin ada. Jadi kalau ingin lebih canggih di sini mungkin nanti kita akan adakan lagi workshop yang lebih berjari, mungkin dengan dibantu teman-teman Blender Army Malang, gitu ya. Kita bisa adakan satu kerjasama untuk bisa membuat workshop yang lebih panjang untuk Anda bisa lebih jago untuk memanfaatkan software open source tadi. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan, kalau Anda apa ya yang ditanyakan, softwarenya aja saya belum bisa mengoperasikan, Anda bisa bertanya di area industri animasinya, gitu ya. Mungkin karena beliau-beliau ini juga tidak hanya jagoan masalah software, tapi juga sudah berkecimpung di dunia industri animasi, supaya Anda dapat wawasan. Kalau saya mau bikin film, harus seperti apa, silakan ditanyakan. Jadi bisa dari sisi industrinya saja. Silakan. Nama saya Rubidarti, mau tanya bedanya film hasil bikinan 3D sama Blendernya itu apa? Maksudnya Mbak, 3D itu kan ya Blender, gimana? Maksudnya Mbak, oh 3ds Max. Oh, bedanya film hasil 3ds Max sama film hasil Blender. Kalau Blender biasanya harus masukkan open dulu. Sebetulnya pertanyaannya saya juga bingung mau menjawab. Perbedaannya 3D Max, hasil dari 3D Max dengan hasil dari Blender, ya. Kalau misalkan kalian pernah mendesain, gitu ya, perbedaannya hasil dari Corel sama Adobe Photoshop gitu, Adobe Illustrator mungkin itu bisa atau tidak mungkin membedakan? Bisa. Itu dari apanya coba? Formatnya. Format filenya itu pasti beda. Hasilnya, ini yang ditanyakan hasilnya, ya. Jadi kalau kita mengatakan hasil, jadi sebetulnya panjang ceritanya, ya. Yang pertama, sebetulnya software itu hanya alat, gitu ya. Ketika Nama saya Haikinta. Mas mau tanya tentang 3D-nya 3ds Max sama Blender.
gampangan mana. Ya itu satu. Yang kedua itu tentang renderannya 3ds Max sama Blender. Itu cepatan mana? Soalnya kalau bikin project animasi kan kita harus punya deadline. Nah itu. Terima kasih. Harus dijawab apa enggak? Harus dijawab. Ya. Jadi intinya pertanyaannya sama ya, seperti yang tadi. Jadi secara fungsi, secara hasil, dan mungkin cepat tidaknya. Ya, sebenarnya jawabannya sama, cuma secara detail seperti ini. Kalau dikatakan rigging itu setiap software sistemnya sama. Jadi memberikan tulang sesuai dengan persendian dari karakter yang kita buat, gitu ya. Jadi kalau karakternya manusia, gitu ya, sistem persendiannya sama seperti manusia. Pakai software apapun sama. Karena apa? Karena sistem geraknya ya harus dengan misalkan titik persendiannya di situ, gitu ya. Pakai software apapun, ya, riggingnya juga sama sistemnya. Cuma kalau saya katakan sulit atau tidak, ya itu tergantung kalian, gitu ya. Tergantung kalian dalam artian bagaimana cara kalian memahami setiap software, gitu. Itu tidak ada patokannya juga, gitu. Bisa ada yang mengatakan Blender lebih mudah, ada yang mengatakan 3D Max lebih mudah. Kalau saya mengatakan ya karena memang sama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Mas Wirawan dan tim di sini karena sudah berbagi wawasan ke kita, mudah-mudahan bermanfaat, gitu ya. Baik, berikutnya ada sedikit kenang-kenangan Mas mewakili tim, mewakili rekan-rekan, monggo silakan. Dan kepada Bu Fitri kami mohon untuk bisa menyerahkan cindera mata. Saya mewakili semua pemateri maupun saya sendiri sebagai pribadi sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.